Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, salam kebajikan, salam rahayu. Saya Ki Onton Nogorojo ya, keluarga besar wargi Jati Keraton Kasepuhan Cirebon. Juga saya keluarga besar Laskar Agung Macan Nuswantara Kasultanan Cirebon mengucapkan minal aidin wal faidin, selamat hari raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Semoga Idul Fitri tahun ini membawa berkah bagi semua makhluk begitu, termasuk perdamaian di tanah Palestina di sana. Ini saya Ki Onto sebagai budayawan ya, juga saya seorang seniman yang selalu berusaha nguri-uri atau melestarikan budaya leluhur. Karena sejatinya budaya leluhur kita itu selaras dengan ideologi kita, yaitu Pancasila, dan ideologi agama kita, yaitu ketuhanan. Ada yang Muslim, ada yang Kristiani, ada yang Hindu, ada yang Buddha, itu selaras, namanya budaya. Saya sebagai budayawan kapasitasnya ini pengen membedah masalah keris pusaka. Nah, ini keris pusaka ini di semua keraton saya rasa punya, di seluruh Nusantara ya punya. Karena keris adalah budaya asli Indonesia, bukan budayanya Upin Ipin, bukan Malaysia tapi Indonesia. Kalau ada yang mengklaim keris budaya mereka ya bohong, berarti mereka ngaku-ngaku. Kalau ini keris adalah budaya asli kita. Kalau di Cirebon sendiri keris itu banyak yang punya keris, orang biasa, pejabat, ningrat. Nah, orang petinggi-petinggi gitu punya. Masing-masing keraton ada. Di Cirebon ada Keraton Kasepuhan, Keraton Kacerbonan, Keraton Kanoman, Perguruan Keprabon, itu semuanya punya pusaka dan orang-orang awam juga punya. Kalau untuk di Cirebon sendiri, tradisi memandikan keris itu adanya itu bulan Maulid. Di mana bulan Maulid itu di Cirebon itu dikeramatkan. Nah, kalau di Keraton Kasepuhan sendiri gitu, ini ada muludan selama 40 hari. Di Kanoman pun sama, seperti ada acara muludan, tempat lain pun ada di seluruh antero Cirebon. Ini kita ngebahas kalau di Kasepuhan itu muludan itu puncaknya itu tanggal 12 Maulid, yaitu malam yang disebut Pelal atau Panjang Jimat. Kalau sampean datang ini ke Masjid Agung, ini akan penuh sekali orang, sesak sekali, penuh orang, banyak orang yang nyata maupun orang yang bersifat kasat mata. Tetapi semenjak ada pandemi Covid, ini ya dilarang oleh pemerintah untuk merayakan rame-rame. Jadi ya kita prihatin. Kalau kami biasanya menjaga di sini, ikut menjagalah begitu, mengamankan atau katakanlah ikut menyelenggarakan muludan. Adapun filosofi keris banyak sekali, ada keris lurus, ada keris loop, ada yang look 1, look 3, look 5, look 7, look 9, look 11, 13, 15 sampai seterusnya. Ada yang lurus, yang betok, ada. Masing-masing keris itu punya karomah, punya khasiat secara teknis, kosmis dan mistis. Karena itu besinya juga macam-macam, ada besi pulasari, ada besi apa lagi lah, macam-macam. Masing-masing punya ilmu lah untuk era pembuatan keris atau teknologi, ricikan lah begitu. Kalau ini yang saya pegang ini adalah keris jenis keris semar gitu, karena kita tahu semar itu adalah danyangan daripada tanah Jawa. Disebut semar itu karena samir itu penghubung, mediator atau LO, liaison officer. Nah, kalau samar itu semar antara jelas nggak jelas. Beliau itu siapa gitu tuh, bukannya nggak jelas dilihat. Semar itu siapa sosoknya? Kita lihat mukanya senyum, matanya nangis, kakinya dirantai, terus telinganya pakai ating-ating seberang jepun itu cabai merah. Nah, begitu. Banyak makna dan filosofi daripada semar. Seperti halnya semar kenapa di depan ini nyuncung begini, di belakang seperti nyadong. Itu banyak maknanya. Masing-masing daerah semarnya mungkin beda, tapi tetap satu semar. Nah, ini kita wedar, ini semar namanya semar kuncung. Ini pusaka sepuh. Ini saya di Masjid Agung Cipta Rasa Keraton Kasepuhannya. Nah, karena budaya itu harus selaras dengan agama, dengan religi. Semar itu digunakan untuk berdakwah pada wayang-wayang Jawa, wayang-wayang kulit yang diskenariokan oleh beliau Raden Said Sunan Kalijogo.
Ini semar kuncung. Nah ini gonjonya. Nah ini gonjonya ngawilut. Nah, ini pesinya utuh. Nah ini gagang ini handle-nya dari gading-gadingan maksudnya. Ini sejenis, pokoknya sejenis tanduk atau tulang lah itu yang dibikin seperti gading. Ini tua. Nah ini kalau orang awam nggak taunya, ini taunya gading. Padahal ini jenis tanduk atau tulang yang diproses sedemikian rupa. Nah ini semar kuncung. Nah, ada kalanya semar digunakan untuk sarana pemikat, pelaris begitu. Tapi bagaimana kita menyikapinya lah secara teknis, kosmis dan mistis. Ini ada namanya junjung derajat sebenarnya. Di sini pamor ada namanya batu lapak. Gitu tuh. Nah ini kalau kita sebagai orang Cirebon, pusaka itu dimandikan ketika bulan Ramadan, apa namanya itu Maulid, tanggal 12, pas pelalnya begitu. Ya, inilah seperti ini. Jadi intinya kita harus nguri-nguri atau melestarikan budaya leluhur kita begitu saudara. Kalau sampean pengen nyari keris apa saja, boleh hubungi saya. Jadi saya akan mendar secara teknis, kosmis dan mistis berdasarkan data representasi dan analisa. Nanti kita main logika, etika dan estetika. Logika itu yang benar yang salah, etika pantas dan tidak pantas, estetika indah dan tidak indah. Nah itu begitu. Tuh. Jadi tetaplah cintailah budaya kita dan tetaplah jaga persatuan dan kesatuan NKRI. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.